Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda akan bercerita tentang binatang kupu-kupu. Tepatnya proses metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap yang cantik, namun mereka melalui proses yang namanya metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya, sedangkan tidak sempurna bentuknya sama atau hampir sama di setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dinamakan kupu-kupu melalui sebuah metamorfosis mulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan net, walaupun keduanya serangga dan memiliki metamorfosis. Kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara net memiliki sayap yang berwarna gelap dan aktif mencari makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, sementara net memiliki antena yang pendek dan berbulu. Setiap tahap dan setiap siklus dalam hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda-beda. Tugas-tugas dijalankan setiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal hanya dari telur hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap yang indah. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama yaitu telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil, ada beberapa bentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman. Juga memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga di bawah daunnya, bunga, batang, daun, dan lain sebagainya. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dalam jumlah yang banyak. Agar andainya ada yang tak tertahan, masih ada beberapa yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telur menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya pun ular butuh hidup dengan waktu yang lama dan hanya makan. Kenapa kupu-kupu bertelur di atas daun atau tanaman? Karena setelah bertelur dan telur menetas, ulat akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat karena mereka tidak makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin dia banyak makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar pula mereka bertumbuh. Kulit mereka tidak akan merenggang atau tumbuh jadi kulit lama. Mereka akan mengelupas beberapa kali. Setelah dia tumbuh, fase mengelupas ini terjadi selama 4-5 kali. Karena semakin besar ulat tumbuh, maka semakin sempit pula kulitnya. Tahap ketiga, kepompong. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong. Dari ulat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa.
Namun sebenarnya ulat sedang berubah dengan cepat di dalamnya. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antaranya di dedaunan atau batang. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindungi diri, predator, dan cuaca ekstrim. Tahap ini biasanya berlangsung di beberapa minggu. Tahap keempat yaitu kupu-kupu dewasa. Setelah selesai menjadi kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayap-sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya karena semua bagian barunya ini harus muat dalam kepompong. Pada awalnya mereka tidak akan naik terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3-4 jam kemudian. Dia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang memiliki tenaga dari meminum nektar. Namun, ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali. Ketika kupu-kupu dewasa meminum nektar, mereka menggunakan lidahnya yang berfungsi seperti sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapat gizi dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup 1-2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar. Mereka ada banyak predator. Akan tetapi ada beberapa spesies yang hibernasi di musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Karena jangka waktu tubuh kupu-kupu sangat sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan sangatlah penting. Ketika telah menemukan pasangan, ia akan bertelur dan siklus hidupnya berulang lagi dari awal. Mulai dari telur, menetas, menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, dan sampai menjadi kupu-kupu dewasa lagi. Demikian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan seputar pengetahuan alam kamu ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari Bunda Ena. Sampai jumpa di video selanjutnya.